rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang kali ini kita masih bisa berkumpul guna menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam, manusia yang termulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sampai kepada kita yang ikut serta terhadap ajarannya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, khatibul wasiat, wabil khusus kepada diri pribadi, umumnya kepada segenap ahli Jumat rahimakumullah. Marilah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, juga menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai nabi yang mulia, kita mempunyai nabi yang agung, yang teragung di antara makhluk-makhluk yang lain, sehingga kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segi akhlaknya, Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung, mempunyai akhlak yang mulia. Tidak ada sentral figur bagi kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada figur yang paling utama bagi kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya sungguh telah ada pada pribadi Rasul itu adalah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tersebut, kata Allah telah ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Kita mencontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu, ya setidaknya ada 3. Yang pertama yaitu mencontoh kepada baginda Nabi dalam segi akidah. Yang kedua, mencontoh kepada baginda Nabi dalam segi ibadah. Yang ketiga, mencontoh kepada baginda Nabi dengan akhlakul karimah. Pertama, mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW dengan akidah. Akidah pada zaman dahulu kala sebelum Nabi kita diutus oleh Allah, manusia itu berkeyakinan bahwa Tuhannya, ada yang menganggap Tuhannya itu batu, dia menyembah kepada batu. Ada pula sebagian yang menyembah kepada kayu, dia anggap sebagai Tuhannya kayu. Ada pula yang menyembah kepada roti,
yang dibuat seperti manusia, ada badannya, ada tangannya, ada kepalanya, kemudian ia sembah-sembah, yang diakui, diyakini sebagai Tuhannya. Tapi tatkala Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Tuhan yang sebenarnya bukan batu, bukan kayu, dan bukan terbuat dari makanan, tapi Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Rabbul Alamin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu adalah esa, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, dan seterusnya. Wahdaniyah, hanya satu, esa. Kemudian Tuhan itu bukan yang dibuat, bukan yang diciptakan, akan tetapi Tuhan itu adalah yang menciptakan. Maka oleh Nabi kita Muhammad SAW ditunjukkan mana yang sebenarnya. Nah, inilah Tuhan yang sebenarnya, Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, kita mencontoh kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam segi ibadah. Beliau sampai bengkak-bengkak kakinya. Dengan sebab apa? Bukan dengan banyak bekerja, tapi beliau banyak melaksanakan sholat sunat di malam hari. Tidak terhitung beliau melaksanakan sholat pada waktu malam, sehingga kata Siti Aisyah, istri beliau, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin untuk masuk surga, engkau sudah dijamin untuk diampuni dosa, engkau sudah dijamin dibebaskan dari api neraka, tapi engkau banyak sekali melaksanakan ibadah pada waktu malam untuk melaksanakan sholat sampai engkau bengkak-bengkak. Dijawab oleh beliau, afala akuna abdan syakura, wahai istriku tersayang, saya ingin dicatat oleh Allah menjadi orang yang pandai bersyukur kepadanya dengan memperbanyak ibadah sholat, dengan memperbanyak puasa. Maka orang yang pandai bersyukur diantaranya adalah banyak melaksanakan ibadah, ya baik itu ibadah makruh ataupun ibadah ghair makruh, atau sholat sunat ba'diyah dan qobliyah. Jadi yang beriringan dengan sholat fardu itu sebelum zuhur 2 rakaat, setelah sholat zuhur 2 rakaat qobliyah ba'diyahnya. Jadi kita kalau ingin mencontoh kepada baginda Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, dia tidak henti-hentinya untuk melakukan amal fardu ataupun yang sunat. Jangankan yang fardu puasa Ramadan, yang sunat pun beliau puasa Senin, Kamis, itu beliau laksanakan. Yang ketiga, mencontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita adalah dalam segi akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Tidak ada contoh sentral kehidupan kita kecuali Nabi Muhammad SAW yang telah dinyatakan oleh Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata beliau. Innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia yang tadinya akhlak jahiliyah menjadi akhlakul karimah. Dalam keadaan akhlaknya kebodohan, ya manusia sudah tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya kesopanan, tapi dengan diutusnya Nabi yang tadinya biadab menjadi beradab. Kenapa? Karena beliau berdakwah bukan apa? Beliau berdakwah itu adalah karena rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi segenap alam. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam sejarah akhlak Nabi yang sangat mulia. Beliau kalau ada orang yang membenci
dia tidak ikut membenci kepadanya. Kalau ada orang yang mencaci kepada beliau, beliau tidak ikut mencaci kepadanya. Welas asih dedeh kasa sama manusia sanajan ayeuna kamusuh, sanajan kan ngewak, tetap Nabi dia mempunyai sifat Rahman dan Rahim, kasih sayang kepada sesama manusia. Ada orang yang selalu membenci kepada Nabi. Setiap kali Nabi mau berangkat ke masjid, dia ludahi Nabi. Dia lempar dengan kotoran onta. Betapa bencinya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak membenci kepadanya. Nabi mendoakan kepadanya agar orang tersebut mendapatkan hidayah. Tatkala orang tersebut sakit, maka Nabi menanyakan kepada sahabat, "Ya sahabat, kemanakah orang tersebut yang suka meladahiku?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, orang tersebut sakit." Kata Nabi, karunya teh kami dekalayat kamanhanana." Kemudian Rasulullah SAW menjenguk orang tersebut dan mendoakannya, semoga engkau lekas sembuh, semoga engkau panjang usia. Maka orang tersebut menangis di hadapan Nabi, meminta maaf di hadapan Nabi, bahkan berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam bukan agama kekerasan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang menyebarkan kasih dan sayang. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa Islam disebarkan melalui kekerasan, itu keliru. Karena Islam adalah agama kasih sayang, sehingga Nabi berdakwahnya itu memakai rasa kasih dan sayang kepada sesama. Hadirin sidang Jumat saudara Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam kisah bahwa akhlakul karimah Nabi kita Muhammad SAW yang belum disampaikan, yang patut kita catat bahwa betapa mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dicaci, walaupun dimaki, tetap Nabi tidak kasar kepada umatnya. Fabima rahmatin minallah walau kunta ghalidal qalbi lan faddu min hawlik, kata Allah. Fabima rahmatin, dengan rahmat, dengan kasih sayang, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut dalam menyebarkan dakwahnya. Walau kunta ghalidal qalbi lan faddu min hawlik, kata Allah dalam Al-Quran, jika sekiranya engkau Muhammad bersikap kasar kepada siapa? Kepada sesama manusia, baik kepada muslim ataupun non muslim, lan faddu min hawlik, niscaya umat akan menjauh darimu Muhammad, kata. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan harapan kita semua bisa mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW, baik dalam segi akidah dan juga dalam segi ibadah, juga dalam segi akhlakul karimah, agar kita menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuni hubbak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.